Kalau ke jalan tikus? Kalau jalan tikus itu red bike namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih balik lagi. Balik lagi aja. Masih bareng kita lagi di CHI. cerita hari ini. Masih membahas yang viral di bulan inilah ya. Iya, bulan ini. Ya. Bulan ini dan beberapa minggu. Tentang apa sih, Bang? tahun-tahun berikutnya. Apa nih yang lagi viral, Bah? Lu masih ingat gak sih yang kemarin sempat ada yang foto sepeda? Oh ya, itu keren banget tuh Foto komposisi. sepeda yang apa? Yang Ngapain sepedanya? Yang middle finger itu ke yang sekolahnya. Allah. pengendara motor tuh ngasih middle finger ke si gerombolan sepeda. Yang gue lucu anjing muka-muka yang pesepeda itu yang antara capek dan pengen ngejar. Antara muka capek dan pengen ngejar si pengendara R2 itu gitu ya. Ya eta gitu maksudnya. Apakah itu rekayasa kah? Karena ada bukti foto yang Tapi iya, secara maksudnya estetik Cenderung oke itu secara ya, tapi estetik dan bagus komposisi banget. bagus banget. Bagus Gitu. bisa. Jangan-jangan emang konten ya, Pak ya? Bisa jadi, tapi ya nggak tahu juga ya. Ya, Karena baik di- iya atau enggak Apakah mewakili sudah banget ya. direncanakan atau belum ya nggak tahu gua. Ya, Cuman ya intinya sih dengan foto itu tuh banyak Mewakili. orang yang terwakili gitu. ya salah satunya gue ketika ditanya menurut lu gimana ya gue sih merasa terwakili dengan foto yang hanya menunjukkan jari tengah kepada itu karena ya gue untuk gue sendiri di Bandung pun mengalami apa yang disebut arogansi lah tanda kutip ya. Iya, iya. Perlakuan mereka terhadap pengendara lain gitu. Laku. Hah? Ya apa Jadi ya? gimana sih ceritanya itu dari Ya kalau dari si foto itu balik lagi versi Tayangin ya, Pak ya? Tayangin ya nanti ya. si klarifikasi dari tim si sepedanya itu bilang di salah satu area arus jalan lah mereka tuh menghindari bus line karena ada bis yang lagi lewat mereka otomatis ngambil jalur kanan katanya cuman dari itu tuh ada 3 slide foto nah slide foto sebelumnya tuh si bisnya memang ada bis cuman udah jauh banget di belakang tapi mereka masih di kanan sementara ada rombongan lain yang sudah di kiri di belakang mereka gitu, paham nggak? Jadi posisinya tuh mereka Hmm. rombongan lain di sebelah kiri, terus bis. Kalau logikanya memang hanya menghindari dari bis. bis doang kan, ya Balik kan lagi. ada jarak sekitar berapa meter tuh dari bis ke si rombongan itu. Nah, kelihatan memang si pengendara motor ini memang seperti yang lagi ngehindarin rombongan si pesepeda ini karena dari belakang tuh dia sudah ngambil jalur kiri gitu maksudnya untuk kayaknya ketutupin lah jalannya dia. Itu kan hampir setengahnya ya, setengah 3/4 yang total seluruhnya. Nggak ngerti kalau dari kan itu si angle fotonya memang Dari depan kelihatannya ya? kayak memang lumayan ada 3 row atau 2 row lah kepake jalannya. Ya sangat disayangkan sih menurut gua karena ya gue sih jadi mereka menurut gua nih mereka tambah arogan karena memang difasilitasi gitu, paham nggak? Fasilitasi dalam arti Ya ada Ada jalurnya tracknya. sendiri. Secara nggak langsung itu udah bukannya fasilitasi itu kalau menurut gue ya, kalau difasilitasi berarti itu sudah ada ketentuan main. Berarti Udah fasilitas lu tuh harusnya di situ. Ngerti nggak? udah ada. Lu difasilitasi di jalur itu, ya lu Betul. harusnya balik lagi ke fasilitas yang sudah ditentukan. Gini loh, sebelum ada fasilitas aja mereka sudah menuntut hak bahwa wah harusnya gini bla bla ABCD. Dibikinin tuh sama pemerintah beberapa kota besar, dibikinin kan salah satunya Bandung juga dibikinin tuh jalur sepeda. Dipakai enggak. Dengan alasan ya soalnya banyak yang dipakai parkir. Halo, sebelum lu bikin jalur sepeda itu tuh udah lahan parkir. Jadi yang salah siapa? Yang Tukang celep, penaik. nu salaman nu teu bener. Ya gitu maksud gua. Pada akhirnya kalau misalnya kita ngeliat gitu kan akan saling menyalahkan. Sekarang mah udah di jalan, ya udah kita kan sesama pengguna jalan raya. Seperti yang di episode yang awal-awal gue bilang, saling menghargai aja. Karena pengalaman ya kalau gue sih pribadi sih banyak banget sih yang gue dibentak-bentak lah, dibilang kata-kata binatang gue pernah dapat, terus dipelototin sering, digedor jendela ada pernah. Ya maksud gue teh ya saling menghargai aja lah. Toh yang namanya di jalan raya mah kalau misalnya mau ngeliat undang-undang, gue kemarin baca sepeda dan apa tuh memang harus di jalur kiri gitu. Ya sama lah kalau di tol kan yang jalannya lambat itu ya di kiri. Nah itu kayak gitu kan memang yang ya maksud gue teh ya kan kalian sudah dibikinin nih gitu loh, udah dibikinin jalur ya dipakai lah gitu. Jadi gua kan juga pesepeda beginner walaupun beginner ya.
Nah, gua udah beberapa kali emang naik sepeda di kota Bandung nih. Cuman ya kalau misalnya gua lihat dari foto itu dan menghalangi jalan sampai badan jalan tuh hampir ketutup, ya gua nggak setuju, gua nggak suka juga pesepeda seperti itu. Karena gua pernah melakukan kesalahan pas di jalur belok kiri langsung, gua tuh diam di situ karena ya terus gua diklaksonin. Gue menerima kalau misalnya gue salah, ya udah gue pindah terus gue minta maaf gitu. Ya cuman sebagai kalau yang pengelakson juga harusnya sih pengelakson tuh tahu juga etikanya. Jadi kalau misalnya saling menghargai itu, lu ngelakson nggak usah nggak usah gitu juga, nggak usah sampai emosi. Lu sepedanya ditenteng gitu. apa lu goler di jalan? Hah? Sih kok goleran. Gak, Suka jadi singalnya di mana? Harimau. dalam artian gini, gue ngerasanya lu secepat-cepatnya sepeda, lu nggak bisa ngalahin mobil sama motor gitu. Jadi lu tetap harus mengalah sama mereka. Kak. Pertama keselamatan lu ya. Kedua juga ya emang tidak friendly, harus seperti itu. Gitu. Gitu. Di Indonesia mah tidak friendly. Menurut gue tidak friendly sepeda gitu. Memang, karena memang tidak dibikin untuk itu menurut gue. Iya, karena jalur kan itu jalur mobil. Iya. Menurut gue ya. Lu cuma rekayasa garis doang. Ya kan? Kan? Kecuali kalau lu bikin, gue mah ngasih ide aja nih, siapa tahu nanti lu kan dekat nih sama pemerintahan ya. Coba kasih ide. Deket rumahnya. Ya tetanggaan mah, anggota dewan bener. Maksud gua, lu kasih ide kayak bikin jalur pesepeda di dalam tanah Ya, gitu. daripada kebanyakan trotoar tuh, Underpass gitu. duduk juga enggak. Dipakai jalan juga enggak, dipakai jalan juga enggak gitu. Ya kalau misalnya udah ada underpass memang pengen, kalau saya sih subway. Jadi orang-orang tuh bawa sepeda emang buat ke arteri-arteri doang. Ya, gitu, maksud gua jalan tuh jadi itu. si sepeda mah khususnya di dalam tanah aja lah jalurnya. Cuman menurut gua kan kita daripada yang maksudnya pemerintah juga bilang ya gimana, warga juga nggak mungkin kan kita melarang sepeda dimanapun, itu nggak mungkin. Ada jamnya menurut gua mah itu udah. Enggak, cuman menurut gua gini sih, gua tuh paling nggak suka apapun juga. Sorry nih yang emang hobinya seperti itu, nggak suka konvoy, nggak suka abring-abringan. Kalau misalnya mau jalan, mau motor, mau mobil, mau apa, kalau udah abring-abringan tuh sok panglogaina di Indonesia mah. Lu aja itu. Jadi maksudnya kalau misalnya motor lagi abring-abringan, wow, mobil lagi abring-abringan, wah, mobil. Berarti konvoynya harus bareng-bareng, mobil, motor, sepeda, konvoynya bareng. Jadi nggak ada, tidak ada perselisihan. Enggak, maksud gua tuh, Kalaupun ada perselisihan ya resep hari tak kene. maksudnya kenapa sih orang teh harus konvoy? Walaupun itu cuma kenapa bilangnya lu tujuannya kemana, ke sana, ya udah ketemuan di sana gitu. Iya benar. Kenapa harus Video callan itu kudu sepedahan. Bener tuh. Hah? Amun yang panggihan mah geus video call tuh kudu sepedahan. Iya, maksudnya maksudnya kan mau bareng-bareng ke suatu tujuan, bareng-bareng. Iya, Cuman kan iya. nggak perlu yang harus bareng bikin Iya. Kalaupun memang mau Yang- bareng, ya gue bilang kan dari yang episode awal ada ketentuan nih, kalau mau bareng maksimal 2 line, Iya. maksimal 2 line dan sisanya memang ke belakang, dan maksimal rombongan tuh 5 orang. Nah kalau enggak, gue boleh nggak apa-apa, itu kan hak orang ya, mau konvoy mau bareng-bareng. Lu harus Tempatnya. bukan harus bilang dulu sama yang sama aparat gitu, emang ngamanin jalur lu sekalian. Oh, gue tuh udah minta izin. Kalau yang di foto itu kan nggak ada yang ngawal mereka gitu, jadi ya kita juga kesel gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang mengawal, ya emang udah minta izin dan Tapi gini loh, diizinkan gitu. secara ya maaf banget, bukannya gue mendiskriminasi apa gimana ya. Si pemilik sepeda-sepeda itu teh harganya ratusan, ada puluhan sampai ratusan juta gitu. Secara nalar gue mah harusnya mereka paham dong. Bukan sembarangan orang gitu. Maksudnya gini, secara asupan makanan bergizi untuk Ya sih aja. Siapa tahu mereka sukanya sepat. gini. Maksud gue gini. Maksud gini, secara sepat aja. Jengkol. saking keselnya gue, secara kemampuan mereka untuk mengkonsumsi makanan yang akan mengembangkan otak gitu ya, mereka mampu untuk membeli itu, kan harusnya dipakai si otak teh. Ya, si Escobar oke duit ya, tapi tetap we. Dia menggunakan otak, tapi kan untuk menjual narkobanya. Barang dagangan. Ya tapi amun sepedahan mah meureun cetak cuek we. Aya nu ngaliwat tembakan. Iya, maksud gue gini loh. Enggak, Maksud gue gini, menurut sepeda gua mah- kalian teh mahal. tapi otaknya ya Kalian tuh mencoba mengembangkan otot, tapi otak lu nggak dikembangin gitu. Sebenarnya karena sepat kurang ge, jadi tidak support untuk kata gue gini, otot berkembang,
otak juga dia menciut. enggak otak Udah juga, otomatis kayaknya, otak anjing. juga dia Kesel gua. otak juga dia berkembang karena dia nggak mungkin nggak punya otak kalau misalnya dia bisa beli ratusan juta kayak gitu ya. Enggak, maksud gue yang Tapi yang ini adalah adabnya yang menciut, merasa dia paling. iya. Itu yang paling penting di dunia ini. Dan yang- Adab. Ada band. Adalah. Enggak, maksudnya gini. Tambah lagi kemarin gue baca di berita bahwa untuk di Jakarta ya katanya menghususkan jalur sepeda itu hanya apa road bike apa sih, Wak? Gue nggak ngerti road bike itu sepeda yang gimana sih? Jadi road bike itu Yang lu pakai. bukan, gue gravel. Kalau road bike itu dia emang buat road. Kalau misalnya dia ada, Kan judulnya road bike Iya. buat road ya. jadi di aspalan lah. Gue usah dijelasin, gue tahu. Road bike ya, bike buat road. Belum selesai, Bung. Bah, itu belum Jadi selesai. berarti apa, Wak? Maksud gue jenisnya apa? Ya, Bukan jenisnya dijelaskan itu road bike. Sepeda untuk jalan raya gitu. sepeda untuk jalan raya. Aspal ya? Aspal. Iya apa? Gitu maksud gue tuh sepeda balap kah? Ya sepeda balap. Oke. Balap di Yang jalan. kedua ada gravel. Kalau gravel itu dia bisa di road bike, Balap bisa di gravel. bisa di jalan raya, bisa di gunung. Nggak boleh di jalan raya. Ya boleh aja Kalau mau. di gang? Hah? Kalau di gang? Boleh aja bebas Itu lah apa? sebenarnya. Kok ke jalan tikus? Kalau jalan tikus itu red bike namanya. Ternyata ya mirip ya. Apa? Dia udah emosi. Enggak, maksud gua, ya itu lucunya di Jakarta tuh khusus untuk road bike katanya si lain ini. Dan ada sepeda yang yang jenis lain itu nggak boleh sama si road bike. Kan menurut gua Ya memang apa arogan banget gitu. padahal tuh apa yang banyaknya terutama di Bandung ya banyak tuh pakai MTB mountain bike cuman dipakai buat road bike. Road. Mungkin salah pemerintahnya dengan melabelkan itu buat road bike, haunya buat cyclist. Nggak ada Nggak, di Jakarta, luar. di Jakarta mah dibikin aturannya, katanya gue baca adalah khusus road bike si jalur sepeda itu. Jadi yang selain pengguna road bike nggak boleh. Nggak boleh masuk. Nah ini yang nggak boleh masuk, mau kemana lagi, mau bikin jalur baru? Iya. Kan gila juga. Kalau itu sih, Gua- kalau menurut gue itu salah. ya kan aneh aja, pemerintahnya juga emang udah koplak aja menurut gue gitu. Iya. Ya punten maksudnya. Ya bikin Gua kewujudan. belum pernah ya, gua baru tahu dari lu nih. Iya, ada lu coba jalur deh. yang khusus buat road bike. Kalau menurut Udah gua bisa. itu absurd. Kalau lu mau menggalakkan sebuah komunitas atau memfasilitasi sebuah komunitas atau memfasilitasi seluruh masyarakat gitu. Ya makanya. Kenapa kalau gitu mendingan bikin jalur khusus angkot aja sekalian. Ya kayak Ameh tertib. mungkin yang ada di otak-otak pengguna sepeda mah mereka tuh pengennya kayak bus lain kali ya, khusus gitu. Kata gue juga Tapi gini, udah kalau dibikin misalnya khusus lu segala pada macam. kaya nih yang punya road bike lah atau whatever gitu ya. Ya lu bayar lah aparat buat ngawal lu gitu kalau misalnya Nggak ada apa-apa. boleh, masalahnya aturannya nggak boleh. Nggak boleh gimana? Nggak boleh ada konvoy selain ya gini, kayak kan akhirnya kayak yang kawin pun, yang nikah pun itu nggak boleh katanya. Sekarang pas masa pandemi ini. Enggak, jadi secara undang-undang Foreigner. itu secara undang-undang tuh tidak diperbolehkan. Oh gitu. Bener, gue baru baca karena jadi sempat kemarin juga ramai di Bandung nih di Jabar bahwa kayak kan ada yang komplain masalah konvoy moge dikawal. Nggak boleh, secara undang-undang itu nggak boleh. Kecuali kayak misalnya yang apa Positif nih lo. dinas negara. Ya Bener. gue baca. Katanya sih gitu. Selain kayak misalnya mungkin ya yang kalau kan ambulans mah nggak usah dikawal juga dia sudah mempunyai hak lebih kan Oh, ya. ambulans mah itu harus kita Ya maksudnya memang harus yang pertama itu kan kepada pembakaran ambulans iya maksudnya tidak perlu dikawal pun mereka sudah punya hak lebih. harus malah hak itu utama harus gitu. kita Ya, kasih. itu yang gue baca makanya katanya sih kan nggak boleh untuk mengawal apa-apa pun nggak boleh sebenarnya si aparat itu. Ya kita Cuman lihat nggak lagi tahu, lah. kan cuman nggak tahu maksudnya ya kalau maupun apa istilahnya pelaton ya apa sih yang konvoy banyakan itu ya menurut gue sih ya itu aturannya harus jelas. Kalau udah dikasih jalur sepeda ya digunakan, terus sih jangan sampai ngeganggu pengguna lain gitu, karena kalian teh yang membenci kalian teh tanda kutip yang membenci kalian sekarang tuh banyak banget loh. Maksudnya nggak banyak banget, ada lah gitu loh. Banyak menurut gua mah. Iya kan? Yang Kalau gua lihat dari sosmed yang ya kalau lihat di sosmed yang mendukung itu lebih
maksudnya banyak. yang membenci itu lebih banyak daripada Iya ini. gitu. Bahkan komunitas sepeda sendiri juga kan akhirnya Iya, bersuara sama kayak gua kalau misalnya itu tuh karena kan komunitas sepeda juga pasti mempunyai kendaraan lain kan, mobil dan motor kan. Dan ya memang kalau misalnya dia nggak tahu aturan, kita juga kesel gitu. Lu kan intinya mah kita tuh nggak mau nyelakain lu gitu. Tapi kalau misalnya lu ugal-ugalan, kita bikin lu celaka kan, kita juga yang repot gitu kan. Ya itu makanya kayak gue yang bilang di episode yang pertama juga, gue tuh memberikan klakson atau gimana menegur tuh ya bukan karena gue iseng aja negur lo sepeda, karena menurut gue lo tuh sudah membahayakan diri lo sendiri loh gitu. Kalau gue mah pakai kendaraan roda 4, kasarnya lu ke toil dikit juga yang doang. iya yang parah kan lu gitu loh, maksud gua gitu kan, gua mengingatkan itu aja sih. Iya. Soalnya masalahnya masuk di area di jalur mobil itu aja sih masalahnya kan numplek kabel dinya. Dan memang tidak friendly untuk sepeda menurut makanya. gua. Even lu dibikin jalur pun karena lu menggunakan jalur yang sama, cuman garisnya aja dibedain. Dan itu memang ya tapi kalau di luar ya, walaupun memang aturannya udah atau ya waktu dulu aja, yang lu pernah nonton ini nggak yang deliver dokumen itu pakai sepeda, yang kurir, ya itu emang kerjanya seperti itu. Tapi kan nggak boleh ke jalan raya kan, dia kejar-kejar sama polisi ke jalan raya. Dia ke jalan raya juga, gua lihat kenceng. Tapi kan dikejar-kejar akhirnya. Enggak, maksud gua kan udah pernah di sana. Ya kan gua di film, lu kan nanya film ke gua. Enggak, maksudnya ada gitu seperti itu tuh memang gitu ininya. Kulturnya mereka tuh, kerjanya mereka tuh gitu. Ya memang kadang ngeselin juga. Ya seperti yang di film memang motong gitu kayak gitu. Makanya kalau yang cuman menurut gua nih, kalau yang 1-2 gitu mah kadang-kadang gua bisa kayak mentolerir lah gitu ya. Cuman kalau yang bergerombol gitu ngalangin terus iye gitu. Ya gue gak gitu suka. Lu kalau pengen merasakan bagaimana emosinya gue ya, lu coba deh hari Sabtu Minggu, lu dari Dago atas deh. Iya, gue kan. Ya Allah gitu, di Simpang tuh udah yang kayak. Hari apa nih? Sabtu Minggu. Oh ya, kalau Sabtu Minggu sih agak susah juga ya, karena itu bukan bergerombol ya, tapi memang berkerumun. Iya, maksudnya itu bukan sengaja bareng-bareng gitu. Emang dikasih jalurnya di situ. Ya ada yang lambat, ada yang ini kan suka menyusul gitu ya. Enggak, emang gitu ya sih. Kalau orang Sunda bilang apa ramatuk? Ramatuk. Ya gitu. Jadi ngalangin sebidang jalan. Nah, bebas aja gitu mereka yang dari kanan ke kiri, ke kiri ke kanan. Nah, iya. Ya elah, nah gitu. Itu justru maksud gue itu yang kayak gitu mah gue nggak setuju gitu kan, udah ada jalurnya. Lu kalau mau nyusul bisa, tapi kan lu nyusulnya nggak berusaha sekuat mungkin mau balik lagi ke jalur gitu. Iya, terus maksud gue gini, kalaupun lu nggak nyusul ya elah gitu, lu tinggal berapa menit sih gitu, lu se-urgent apa lu harus geber. Kalau lu kira-kira mau geber pakai motor bro. Tapi bro biasanya kalau misalnya yang di Dago kayak gitu tuh biasanya yang beginner sih, yang amatir. Ya whatever lah, maksud gue. Kalau yang ada yang udah ahli di situ mah itu makanya itu teh kayaknya mah baru beginner punya sepeda legeg meren juga nama. Ya, apalagi kalau misalnya udah mak berhijab, ya Allah. Ya karena nggak tahu teh kan, tahunya tuh mungkin mereka kalau gue pikirnya mungkin dia tuh mikir ini car free day gitu, nggak boleh ada mobil di situ gitu. Ada kemungkinan kan bisa aja mama mah suka berasumsi. Walaupun sebenarnya kan car free day lagi nggak ada ya. Iya, tapi kan suka lu kalau misalnya ketemu mama kan suka punya pemikiran sendiri kan dia teh gitu, mereka teh gitu. Gue pernah di depan BC ya, di apa itu teh Purnawarman ya. Purnawarman. Mak tiba-tiba dari jalur kiri ke kanan mau belok ke BC. Sebelumnya dia nggak mau ngambil jalur yang belok kiri Purnawarman, tau nggak lo? Yang sebelum Excel. Kode rumah gua. Yang ke kanan ke BC. Belah kiri kan Excel mah? Excel belah kiri. Ya jadi yang ke kanan ke BC, yang kiri ke Purnawarman kan? Yang tembus ke Taman Sari. Ya. Dia tuh dari jalur Wastu Kencana tuh udah ngambil kiri. Gua pikir kan mau belok ke kiri deh. Mau belok ke kiri lagi ya. Mereka tuh tiba-tiba belok kanannya itu pas. Jadi gini, ini perempatannya. Itu menyilang kan berarti. Ini perempatannya. Dia tuh dari sini tiba-tiba ke kanan. Sementara ini kan jalur lagi nanjak. Apapun itu, entah itu roda 2, roda 4, pasti kan kalau lagi namanya di jalan nanjak mah lagi kencang tuh, lagi narik kan. Nyelonong aja ibu-ibu, ada sekitar 8 kali atau 9 gitu. Ya susah. Cuek aja. Di klakson ini malah yang jerit-jerit terus yang tau lah mama ya.
Ya gitulah, kalau itu mah emang susah. Iya, terus maksud gue karena gue punya teman mama juga. Gue berhenti sih awal kalau gitu teh dah biarin tunggu Ya dulu. udahlah, itu mah memang susah. Gue punya teman mama juga. Dia parkir ngalangin orang. Terus sebenarnya tong di dia nggak apa-apa lah, desa kedeng ieu. Nya. Gue punya cerita lagi masalah mama di Cirebon, di Indramayu. Gue lagi kencang, hujan, lagi kencang nih. Tiba-tiba di depan deh ada motor di tengah berhenti. Otomatis gue ngerem mendadak kan, itu lagi hujan loh, itu lagi gerimis. Mama agak panjang, gue udah yang nabrak. Alhamdulillah enggak gitu. Si mamanya cuma ngeliat ke belakang, terus pasang kacamata. Anjing keren banget. Maju lagi aja. Anjir, berarti dia berhenti cuma masang kacamata. Iya, memang dia. Gue nggak tahu kenapa di dalam mobil udah pucat gitu ya, udah pucat mau nabrak. Makanya gue tuh kalau misalnya nyetir itu, aduh, gue paling nggak suka tuh karena itu banyak orang-orang yang mencelakai dirinya sendiri. Iya, dan merugikan gue kalau udah kenapa-napa mah iya. Kita yang bisa, ya itu maksud gue balik lagi ke sepeda. Ya udahlah sekarang mah, gue sendiri sih sangat berharap bahwa fenomena sepeda itu hanya setahun inilah, 2 tahun inilah, udah kedepannya udah. Kalau kecenderungan dari harga sepeda ini udah mulai menurun. Iya, menurut gue sih udah hanya 2 tahun ini udah gitu. Jangan sampai kedepannya manjang gitu. Cuman itu aja menurut gue. Kalau gue berharap tetap sih banyak yang naik sepeda. 2,000 bro. Tapi dengan ya itu. Ya. Selama komunitas mengikuti peraturan yang ada. Gue mah berharap gini loh, pada akhirnya gue berharap adalah komunitas-komunitas sepeda yang mengerti tanda kutip, paham aturan berlalu lintas seperti apa, yang mentaati aturan rambu-rambu lalu lintas seperti apa, itu mulai turun. Gue sih berharap itu. Betul. Melakukan edukasi kepada mereka, kayak misalnya, yuk bareng sama kita, kasih contoh, nih gini loh cara sepeda yang baik. Karena simpel aja. Untuk di Bandung sendiri udah jelas-jelas dilarang naik flyover, masih banyak sepeda yang naik flyover. Bahkan jangankan sepeda, waktu itu gue pernah lihat ada keluarga muda bawa stroller apa namanya, yang dorongan bayi. Oh, serius? Gue berhenti, gue maki-maki itu orang. Ya elah gitu flyover. Lalu juga salah berhenti di flyover dong. Gue berhenti minggir. Gue minggir. Lebih salah flyover. Lebih salah flyovernya kenapa di situ aja? Iya, maksud gue gini loh. Ya orang kasarnya kia, orang katabrak, orang pakai mobil. Mana katabrak mau anak. Ya. Anaknya teh yang satu didorong, yang satu digandeng sama bininya. Kan? Itu orang tua atau masih muda? Gue bilang keluarga berpendidikan muda. Atau gimana? Dari gayanya sih berpendidikan. Dan dari gayanya sih bukan orang miskin, bukan orang lokal. Oh. Dari gayanya ya, sorry aja karena gue tahu lah orang Bandung masih gak kumahnya gitu. Mungkin dia nggak tahu kali. Ya nggak tahu pun, atau mikir atau lu ke flyover bawa bayi, jalan kaki. Mungkin dia nggak tahu dia punya bayi sebenarnya, Pak. Iya. Mungkin kan kalau misalnya lu ke Bintaro, di mana? Kalau misalnya lu ke Bintaro, kalau nggak salah ada flyover juga deh. Itu boleh nggak sih di sana jalan-jalan? Ya nggak tahu. Kalau di Jakarta, kalau Bandung mah, setahu gue udah dipasang yang sepeda dicoret. Tapi yang lucunya di flyover. Tes stroller kan boleh. Itu kali mikirnya. Logik. Roda 2 nggak boleh, roda 4 boleh. Asupan gizinya kurang. Iya, itu. Secara logika sepeda aja nggak boleh gitu, apalagi lu jalan kaki, bro, gitu. Iya nggak sih? Kecuali nyata di mana anakku, di mana istriku gitu kan ya. Ya. Kayak gitulah maksudnya. Gue sih berharap. Tapi gue pesimisnya bakal menahun, bah. Entah kenapa gue pesimisan ya orangnya. Enggak sih ya, kalaupun itu ya, gue kembali lagi gue sangat berharap nih komunitas sepeda yang paham, komunitas sepeda yang profesional itu memberi contoh, misalnya kayak. Ya masyarakat juga sih. Gue lihat udah sosial media kemarin ada yang naik sepeda di flyover, udah mulai dibilangin ini ada yang naik sepeda flyover. Maksudnya dari gitu tuh kan awareness, oh nya gitu teh temenan. Wah, ya, gitu. Lu belum lihat aja lu jawabannya kayak apa di Twitter. Gimana emang? Itu ya defensif, mereka defensif gitu, yang kata siapa nggak boleh gitu. Oh, kan udah jelas ya kata gue teh. Lu naiknya dari mana? Dari Ciamplas nggak ada. Ya oke, dari Ciamplas nggak ada tuh, dari arah Ciamplas belok kiri memang tidak ada, tapi dari Ciamplas dari Pasteur itu ada. Ya itu mah di subnya aja. Ya elah, mereka nyalain lagi. Ya intinya sih kan kalau misalnya itu ada pembenahan, cuman minimal kalau misalnya ada gitu dia defensif, tapi yang lain ngerasa kan ohnya orang mah misalnya pesepeda juga nih kayak gue, oh ya nggak boleh kayak gitu teh. Kalau nggak misalnya
kan banyak sih yang melanggar itu flyover kayak misalnya jadiin ajang pacaran kan, parkir, priwed gitu kan. Jadi ya memang cabai-cabean masyarakat juga ya harus saling mengingatkan. Iya, gitu. makanya maksud gue gini, khusus untuk si pesepeda ini, gue mohon sangat sekali kepada teman-teman yang punya komunitas sepeda yang profesional, yang paham aturannya untuk mengedukasi teman-teman lain yang baru bersepeda teh, yang kata gue bilang tadi, yang bukan yang di foto itu sangat profesional ya, si orang yang bawanya. Berarti memang asupan gizinya kurang. Profesional, lu lihat sosmednya, dia emang jadi salah satu panutan pesepeda. Iya, tapi kan Ya darah ikan sepat kurang gitu. Jadi itu ikan sepat. Apalah itu, gue mau khusus untuk Bandung tuh mengharapkan itu, jadi kayak ada edukasi lah gitu. Gue jadi curiga bisnis loh itu teh. Dia kan sebagai sosok gitu ya. Terus dia mungkin membawahi beberapa peserta yang dilatih sama dia. Sekali jalan bawa banyak kan duitnya lebih banyak dibanding 2 atau 3 secara private. Salah gue mah itu. Ya maksud gue teh ya dari segi itu ya mohonlah gitu, tok gitu teuing. Iya, gitu. kalau lu mau meraup duit juga jangan nyelakain orang lah. Terserah kalau misalnya itu jalur jalan-jalan lu mah, jalan-jalan umum gitu. Soalnya kalau kita masuk jalan itu gue bayar ke lu, ya oke lah gue ngehargain lu. Tapi kan kagak gitu. Ya pokoknya mah itu sih menurut gue. Berharap ini hanya sebatas 2 tahun ini aja. Kalaupun manjang ya teman-teman komunitas juga mengedukasi yang lain gitu, memberi contoh yang baik. Dan ya saling-saling menghargai aja. Jadi sebagai kesimpulan gimana nih? Kesimpulannya gue terwakilkan untuk foto itu, gue merasa sangat terwakilkan. Tapi harapan gue ke depan adalah yang seperti itu tuh berkurang gitu aja. Nah, oke. Kalau lu dia pesimis Pesimis kok. pesimisnya apa? Belum pesimis kan gue bilang ya, akan tetap seperti itu. Iya, soalnya gini loh. Gua ya contoh aja ya. Ini bukan dalam hal sepeda, karena nanti gue bisa kejar ke mama lagi. apa lah. Jadi gini. Nggak pernah komentar juga mau. Nanti ada komentar gimana? Ya, bisa kita lagi cari. Kan kita lagi cari Nanti kita klarifikasi. Kan kita mencari komentar. Oh ya udah. Jadi kebiasaan ya pertama yang mempertanyakan tuh kenapa mod yang susah juga ya, yang bikin peraturan juga. Tapi yang gue lihat tuh kebiasaan berkendara di jalan raya gitu loh, bahwa di saat untuk gue memetakannya gimana ya ngomongnya. Kalau orang luar kalau misalnya durasi ini kan biar panjang. Untuk tahu kewajiban dia di jalan raya gitu loh, Pak. Di saat yang naik motor nih. Kan suka ada nyelip dari sisi kanan. Oh ya, di luar mah nggak ada ya, Wak? Di luar mah satu motor dihitungnya satu kendaraan kan, jadi betul. Di belakang nggak boleh di pinggir ya, kan harus di belakang. Karena nggak ada motor bebek juga sih sana. Nggak maksudnya. Kecuali kalau di Eropa ya, kalau di Amerika mah. Ya hitungannya gitu kan, satu motor teh satu mobil. Jadi kalau ada motor lagi teh harus di belakangnya, nggak boleh betul. Ya, nggak boleh gini. Nah itu, terus dari cara belok juga. Kalau motoris tuh menajam seperti pembalap MotoGP gitu. Iya, Valentino Rossi. Kan kalau belok tuh kan ngambil sisi luar kan. Ini mau motor ke sini nih. Biasa wae atunya tapi udah gitu. Ya gitu teh. Itu terus motor. Nah, kalau balik lagi ke masalah sepeda yang kayak naik, ya kenapa sih harus naik flyover gitu loh? Gue tuh nggak pernah mikir gitu. Ya kalau pengen sehat mah muter aja jalannya. Ya gitu. Kan iya, sesuatu yang simpel aja sebenarnya mah. Kan jadi orang tuh jadi rumit gitu kalau kata gue, ngerumitin orang lain lah gitu. Itu gitu kan ya karena si ikan sepat tadi kalau gue bilang mah mikirnya tuh riuh gitu. Seperti teman kita yang senangnya ribet. Saya tuh jangan-jangan suka makan ikan sepat ya. Ya maksudnya gitu loh. Jadi apalagi mama gini deh, mama berhijab bawa motor non badak deh. Ya etalah. PCX-an gitu ya. Mamex gitu. Gue tuh udah paling ngeri ya. Anjing ini belok ke kiri ke kanan kena badan mobil gue enggak ya? Gue tuh sampai ngelela. Gue nggak belakangin. Ya udah duluan aja gitu. Gue nggak pernah bersaing-saingan tuh gue nggak pernah. Jangan pakai motor besar ya, yang Moge wannabe itu ya. Pakai motor Mio aja udah. Nah, itu tuh udah membahayakan tuh. Bukan maaf ya, bukan mendiskreditkan, bukan. Maksudnya dari gayanya tuh guys. Jadi gue harus hati-hati mau gitu. Mau motor letik gitu, kebayang motor galapan. Gitu. Tapi yang anehnya tuh, mereka tuh bawa motor segede gaban gitu ya, berasa bawa Mio. Nah, bayang tuh. Spion mobil gue tuh sempat kena sama motor yang itu, yang nyempil-nyempil. Gue buka jendela deh,
kirain gue tuh mau, ya gue sih nggak ngarepin apa-apa ya. Lagian juga cuma kena spion doang. Ya maaf atau apa gitu kan. Dengan kata maaf pun gue udah oke lah, mangga gitu. Enggak, ini mah ngelihat gini melotot. Tatapan tajam. Terus pergi, anjir asa mana yang salah gitu kan. Ya, gitu sih. Itu mah udah lumrah. Ya makanya gue pesimisnya dari cara berperilaku di jalanan. Terus mengetahui rambu, terus menghargai orang lainnya juga. Ya sejauh ini dari tahun berapa sih mulai happening itu tahun kemarin si apa yang mana sepeda mah yang awal pandemi kan, yang ada gerakan ayo sehat, berarti setahun ya udah setahun ya. Selama itukah manusia Indonesia untuk bisa mengerti untuk menghargai, oh gue jangan naik atau misalnya jangan ngambil terlalu atau bergerombol 5 raya ke kanan gitu. Gue bisa mengambil kesimpulan dari omongan lu apa? Pemerintah harus menggalakkan asupan gizi, bro. Ya harusnya sih ya. 4 sehat 5 subuh teh. Kurangi ikan sepat. Jadi yang asupan gizi. Apa sih dendam lu sama ikan sepat? Murah aja. Nggak suka makanan yang murah ya? Bukan gitu. Ya harus otot berkembang, jangan membuat otak menciut gitu. Kalau dari gua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Benar, yang paling penting itu adab. Kedua, kita nggak bisa ngerubah orang lain, susah ngerubah orang lain itu. Kita ngerubah. Makanya. Mulai dari diri sendiri aja. Dia wajar pesimis. Gue pesimis. Mulai dari sendiri, dari anak-anak kita generasi berikutnya. Wah, insya Allah ngasih tahu. 50 tahun. 50 tahun juga waktu itu, Brad. Ya, tapi kan orang gendungan 50 tahun. Maksudnya sebarkan apapun itu yang positif. Kalau revolusi itu mulai dari kecil. Pendengar kesimpulan dia emang gue jadi pesimis. Kita pesimis aja banyak. Mengingatkan teman dan kolega, tapi secara halus lah, nggak usah ini. Ya lu gimana lagi coba? Kalau pesimis terus tapi nggak ngelakuin apa-apa juga. Ya kan kalau gue mah kan salah satunya kita membicarakan ini di hal ini di CHI. Karena kalau terus begitu, menurut gue kalau gue kan ada harapan ke depannya adalah teman-teman komunitas bla 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 gitu. Kalau dia mah kan ya kita ya kan udah melakukan sama lu, gue nambahin dari omongan lu. Iya, tapi begitu. Plus lu ngomong juga kalau misalnya itu kan berharap ke orang lain. Ini dari diri kita sendiri melakukan hal yang sama dengan memberikan sesuatu kepada teman-teman kita, ngobrol kayak gitu, ngasih masukan, ngasih tahu ke anak itu kalau berkendara semini. Jangan ngasih motor belum pada waktunya. Sekarang kan masih banyak ngasih orang. Jangan punya SIM zaman SMP. Betul. Bawa mobil ke sekolah zaman SMP. Jangan ngasih nebeng teman yang mau ikut. Ya gitulah pokoknya mah. Harapan kita secara overall ya berharap semuanya berubah. Ada perubahan lah ya. Ada perbaikan yang lebih baik. Iya gitulah. Oke, gitu aja. Itu aja lah kita lihat. Terbuktinya kayak apa. Ini kan pesimis pisan ini. Poe ieu edan. Oke. Sekian aja dari kita mengenai si foto sepeda yang viral itu. Mudah-mudahan buat yang teman-teman yang ngeliat ini ya, setidaknya buat yang masih merasa seperti apa yang kita sebutkan itu agak ya berubah lah ya. Berubah. Dan memberitahukan bahwa ke teman-temannya bahwa jadilah contoh yang baik. Kita coba yuk untuk berkendara di jalan raya yang baik gitu loh. Oke, gua Abah pamit, Ums dan Uwa. Sampai ketemu di cerita hari ini selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.